Kita tuh sampai dari Pahuman gitu. Itu nyaman anak tuh. Oke, jadi Bang Iwan kita ini udah mau pulang. Jadi kebetulan katanya orang rumah udah nelpon. Inilah nih, makasih Pak Dadang udah rakitkan power saya ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini saya ingin berbagi tentang cara merakit amplifier lagi atau power. Jadi sekarang saya ingin memasang satu persatu di bagian komponen, khususnya di bagian komponen-komponen aksesoris di bagian belakang ini, karena ini belum dipasang semua. Jadi buat sahabat-sahabat saksikan bagaimana hasil dari akhir sebuah power ini untuk perakitannya. Jadi buat sahabat bisa saksikan terus untuk sebuah power yang akan saya rakit. Jadi di sini akan saya pasang satu persatu untuk di bagian aksesoris di bagian belakang ini. Jadi buat sahabat-sahabat sebelum saya lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi. Yuk sekarang kita lanjut ke pemasangan ini. Jadi untuk pemasangan yang di bagian spekar plus, jadi di sini sahabat harus memasang cincin seperti ini. Tujuannya memasang cincin karena lubang ini kecil. Jadi kalau tidak sahabat pasang cincin, dia terhubung ke bodi. Di saat kita on kan, maka power kita akan langsung KO. Jadi sahabat harus pasang cincin seperti ini. Sama dua-duanya harus dipasang cincin seperti ini. Kalau untuk yang di bagian yang min atau yang hitam ini tidak perlu sahabat pasang lapis atau cincin, karena memang langsung terhubung ke bodi. Jadi sahabat tinggal pasang. Jadi untuk di dalamnya itu tidak perlu adalah cincin lagi. Jadi memang walaupun tersentuh ke bodi itu masih aman. Oke, untuk pemasangan sudah selesai di bagian soket speaker. Lalu sekarang pemasangan di bagian input. Jadi untuk jack speakon. Jadi untuk jack speakon ini kalau untuk versi Ismail Dadang, jadi saya buat seperti ini. Nah seperti ini. Jadi kaki 2 plus dan 1 plus itu saya tekukan jadi 1. Sementara untuk 1 min dan 2 min itu saya pasangi jumperan seperti ini. Jadi kemungkinan ada berbeda dengan teman-teman, bisa menggunakan kabel dan lain sebagainya. Tapi untuk versi Ismail Dadang seperti ini, sama dua-duanya. Jadi untuk di bagian belakang, di bagian input, output semuanya sudah terpasang. Tinggal pemasangan di bagian yang lain. Jadi itu pemasangan di bagian yang lain. Jadi di sini ada soket kabel. Jadi soket kabel ini bisa sahabat pakai. Nah, saya pasang seperti ini supaya kesannya seperti yang pabrikan, jadi lebih mantap. Nah ini tinggal sahabat masukkan seperti ini. Lalu kabel sahabat masukkan lagi seperti ini. Nah, tinggal sahabat kunci. Seperti ini. Jadi hasilnya mantap. Untuk box fuse-nya sudah, tinggal pemasangan di bagian fan DC-nya. Jadi seperti biasa untuk pemasangan kipas atau fan DC ini, anginnya saya meniup ke depan. Jadi dari belakang meniup ke depan. Jadi tidak mengisap. Jadi dia meniup. Dipasang ram besinya sebagai pengaman, karena kalau tidak dipasang pengaman ram besi ini seringkali kita dibikin kaget kalau tersentuh di bagian kipas ini. Oke, jadi untuk kipas seperti ini
sudah selesai, tinggal switch gesernya ini. Jadi switch gesernya ini akan saya fungsikan juga untuk switch geser yang stereo brick ini mau menggunakan penguat sinyal atau tidak menggunakan penguat sinyal. Jadi sahabat tinggal menggeser switch yang ada stereo dan brick. Sementara untuk LED dan ground ini saya fungsikan kalau sahabat suka dengan karakter suara bass tinggal sahabat geser. Kalau ingin suara non netral jadi tinggal sahabat geser ke bawah. Jadi dua-duanya akan saya fungsikan untuk masing-masing karakter suara. Jadi seperti ini. Untuk boxnya menggunakan CA10, sedangkan di bagian depan juga sudah saya pasang. Untuk di bagian lampu-lampu levelnya atau lampu-lampu sinyal, lampu klip dan lain sebagainya. Dan seperti yang sudah saya buatkan videonya, di sini akan menggunakan SMPS seperti ini supaya agak sedikit lebih mudah cara pengerjaannya. Oke, jadi sudah selesai untuk pemasangan kaki di bagian SMPS-nya. Jadi tinggal pengepasan. Jadi kadang-kadang memang ada meleset sedikit, jadi tinggal kita teguhkan seperti ini untuk pengepasan. Oke. Jadi untuk pemasangan jalur di titik SMPS ini saya tidak menggunakan soket, karena kalau menggunakan soket itu kadang-kadang suka goyang atau suka kendor. Jadi saat kita geber menggunakan suara yang keras, biasanya kita menggunakan soket itu ada sedikit percikan-percikan di soket ini. Jadi alhasil saya tidak menggunakan soket untuk di bagian tegangannya. Jadi yang saya gunakan soket yang terhubung ke bagian saklar on off ini aja. Jadi di saat penggantian saklar on off ini sewaktu-waktu kalau memang ada masalah, jadi tinggal cabut soketnya. Jadi sangat mudah. Jadi setelah pemasangan semua pada selesai, jadi sekarang pemasangan di bagian power. Jadi powernya menggunakan seperti ini. Jadi kemungkinan untuk sebuah alat SMPS ini, untuk di bagian kipas atau di bagian protect, ini saya menggunakan trafo. Karena kenapa? Kalau setelah saya tes tadi menggunakan SMPS ini, jadi kalau semua kita ambil atau kita bebankan ke SMPS ini ataupun kipas ataupun protect, semua kita beban, setelah kita angkat dengan nada bass yang tinggi, itu dia langsung protect. Protect bukan karena ada masalah, protectnya karena tegangan di bagian untuk protectnya ini drop, jadi dia langsung protect, kipas putarannya pelan. Jadi untuk SMPS ini saya rasa kurang untuk sebuah power kalau kita angkat suara nada bass. Jadi tadi setelah saya tes menggunakan SMPS ini, menggunakan power ini, di saat kita angkat bass dan volume hanya jam 10, itu di saat bassnya main, protect langsung mati. Saya kira power yang tidak mampu, ternyata setelah saya ukur tegangan di bagian SMPS ini drop setelah diangkat bass. Jadi saya mengambil kesimpulan kemungkinan untuk SMPS ini hanya untuk tegangan di bagian power kiri kanan, sedangkan untuk tegangan di bagian kipas dan lain sebagainya itu menggunakan trafo 1 ampere. Kemungkinan seperti itu karena kurang efektif kalau menggunakan tegangan semua mengambil dari SMPS ini. Jadi kemungkinan di saat tegangan PLN itu drop, kemungkinan banyak masalah yang ditimbulkan kalau semuanya mengambil dari tegangan SMPS ini, terutama tegangan di bagian protect. Kemungkinan kalau tegangan di bawah 200 volt, protect ini tidak mau main karena drop. Jadi SMPS ini saya buat hanya untuk tegangan powernya, jadi tidak untuk semuanya. Jadi kemungkinan saya menggunakan trafo lagi untuk tegangan yang lain. Oke, mantap. Jadi video saya hari ini seperti lanjutan kemarin, cerita tentang power yang dari
Mempawah. Jadi hari ini kebetulan sahabat kita dari Mempawah sudah datang untuk mengambil barangnya. Kebetulan powernya juga sudah selesai. Jadi tadi setelah pengetesan beberapa kali kami berdua, jadi saya ingin tanya-tanya masalah suara. Jadi tadi sudah dicoba beberapa lagu untuk pengetesan sebuah power ini. Jadi seperti kemarin untuk power ini kan menggunakan SMPS tanpa menggunakan trafo truid ataupun trafo donat. Jadi setelah melakukan pengetesan menggunakan speaker 18, 12, dan 15 dengan karakter low itu sudah sangat dapat sekali. Tapi seperti kemarin untuk karakter sub kemungkinan untuk power ini kurang dapat. Karena untuk tegangan ataupun untuk ampere kemungkinan kurang besar untuk di bagian SMPS-nya. Macam mana menurut Abang suaranya tadi? Kalau menurut saya sih alhamdulillah ini dah puas sekali dah dengan karakter low-nya. Dengan tak di dada atau orang bawah, mid-nya pun dapat, high-nya pun dapat nih. Dah alhamdulillah lah nih dengan power yang sekian saya cukup puas. Terima kasih Pak Dadang dah rakitkan power saya. Nanti lah power yang berikut ini kayaknya lebih besar lah nih. Saya minta amin, mudah-mudahan. Jadi buat kawan kita nih, coba kita kenalkan dulu nama yang kawan kita dari Mempawah ini. Kenalkan dulu buat sahabat-sahabat subscriber, khususnya sahabat-sahabat pencinta sound system maupun sahabat-sahabat Jawa Timur, Sulawesi, pokoknya untuk seluruh Indonesia, khususnya sahabat-sahabat pecinta sound system. Jadi kenalkan nama karena sama pencinta sound system. Kalau nama sih saya kalau orang panggil itu Iwan, kalau nama di KTT Mirwan. Kalau lokasi saya sih sekarang ada di Mempawah, kota kecil lah atau orang. Kalau masalah sound sih ya alhamdulillah lah kan. Nggak ya begitu macam mana kosong nih, tapi otomatis saya pencinta sound dengan ketemunya Pak Dadang nih, dan saya merasa alhamdulillah ada bisa merakitkan saya sound yang luar biasa nih kayak gini nih. Aduh, saya minta makasih banyak lah Bang Dadang. Oke, sama-sama. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya power ini bisa berempat. Jadi Bang Iwan kita ini mempunyai rental sound, tapi bukan skala seperti teman-teman skala besar. Jadi boleh dikatakan skala rumahan. Jadi buat sahabat-sahabat atau kawan-kawan yang berada di Mempawah, kalau memang butuh hiburan mungkin bisa hubungi Bang Iwan kita yang berada di Mempawah. Jadi kali ini saya ingin mencoba lagi buat sahabat-sahabat menggunakan biasa lagu Keramat versi Agus Darmawan yang dirubah sampling. Jadi untuk hasil suaranya sekali ini saya menggunakan seperti ini. Untuk di bagian perangkatnya tidak menggunakan crossover, hanya menggunakan equalizer. Jadi equalizer ini tipe 1231. Untuk grafiknya tidak tahu juga untuk berapa channelnya. Jadi ingin mencoba hasil entakan suara untuk sebuah power menggunakan box CA10 ini dari Bang Iwan kita. Jadi sekarang saya ingin coba menggunakan lagu Keramat karya Bapak Haji Rhoma Irama yang sudah didaur ulang oleh Agus Darmawan menjadi sampling. Jadi kebetulan juga Bang Iwan kita sebentar lagi pulang. Oke, jadi hari ini saya ingin mencoba lagi menggunakan lagu wajib Ismail Dadang yaitu Keramat untuk sahabat-sahabat seperti ini. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk sebuah power ini juga sudah saya lengkapi seperti biasa versi Ismail Dadang. Sudah saya lengkapi penguasinya. Jadi di sini untuk switch gesternya atau pengaturan ini saya fungsikan semua seperti video-video saya kemarin. Jadi seperti ini. Jika sahabat ini menggunakan penguasinya, maka suaranya sangat kecil sekali. Ini suara tanpa menggunakan penguas sinyal. Jadi perbedaan suaranya sangat jauh sekali menggunakan penguas sinyal dan tanpa menggunakan penguas sinyal.
Jadi untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat yang sering mengatakan saya membuat untuk di bagian draper berbeda karakter, seperti contohnya seperti ini, sebelahnya karakternya low, sebelah karakternya mid. Nah, sekali lagi saya ingin menjelaskan buat sahabat-sahabat, jadi karakter, untuk mendapatkan karakter sebuah suara ialah dimain di bagian grafik equalizer. Jadi seperti ini, untuk di bagian low saya angkat di bagian low, sementara di bagian mid, high, dan itu segalanya saya matikan. Jadi seperti ini. Sedangkan untuk di bagian mid, jadi kalau sahabat ingin mendapatkan suara low mid, kemungkinan di bagian low bisa sahabat angkat seperti ini, sementara di bagian tengah-tengah grafik itu sahabat bisa matikan, dan di bagian high itu sahabat bisa angkat untuk mendapatkan mid dan high-nya. Jadi hasil suaranya berbeda karakter, bukan di bagian drapernya yang saya bedakan, tapi di bagian pengaturan grafik equalizer ataupun tune controlnya. Jadi seperti itu hasilnya. Nah, sekali lagi kita bertanya dengan Bang Siwa, Bang Iwan kita. Jadi untuk karakter power seperti ini menggunakan transistor Toshiba sebanyak 7 set per mono dan menggunakan SMPS 10 ampere dengan tegangan 70 volt. Jadi kita tanyakan dengan Bang Iwan untuk dibuat karakter apa tentang suaranya, untuk di bagian suaranya. Kalau ini sih rencana saya itu menggunakan speaker 15 in kali 4 untuk power ini. Ya, saya rasa sih sudah cukup lah untuk low-nya kayak gini, untuk 15. Oke, mantap. Jadi buat sahabat-sahabat, jadi kalau untuk sebuah power seperti ini, jadi lebih idealnya itu main 8 ohm. Jangan sahabat hajar menggunakan 4 ohm. Karena di sini saya sudah membuktikan sendiri untuk 8 ohm dengan 4 ohm. Jadi mainnya 8 ohm bukan 4 ohm. Itu hasil sebuah power yang sudah dirakit dari Bang Iwan, kembali lagi ke Bang Iwan. Oke, jadi kebetulan Bang Iwan kita hari ini kan pulang ke Mempawah. Jadi kami berdua, Bang Iwan juga mengucapkan buat sahabat-sahabat yang melaksanakan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang kesekian sekalinya. Jadi buat sahabat-sahabat seluruh subscriber Ismail Dada khususnya tanpa terkecuali. Oke, jadi untuk power kita matikan karena udah beberapa kali kita coba tadi menunggu selesai azan untuk mengetesnya. Jadi buat sahabat-sahabat seperti itulah hasil suara untuk sebuah power yang sudah saya rakit. Oke, jadi Bang Iwan kita ini udah mau pulang. Jadi kebetulan katanya orang rumah udah nelpon. Jadi inilah nih, makasih Pak Dadang udah rakitkan power saya ini. Oke, terima kasih. Semoga sukses. Amin. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk Bang Iwan kita ini dapat anak baru, laki-laki. Jadi mantap. Sama-sama. Udah lengkap. Tinggal pasangan lagi. Udah dulu. Saya kan kalau Mempawah tuh kan udah kerja tuh sampai dari Pahuman gitu. Waktu itu kalau misalnya orang udah habis panen Bang. Iya. Ya. Oke, sip. Waalaikumsalam.